Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi ahalla at-thayyibat wa harrama lana al-khaba'ith. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan dan umur untuk kembali mengulang-ulang kaji, mendalami pemahaman tentang agama. Kalau pertanyaannya, apakah ada beda orang beribadah dengan ilmu dan beribadah tanpa ilmu? Makna bahwa ketika orang sembahyang dengan ilmunya, dia berzakat dengan ilmunya, puasa dengan ilmunya, jauh beda dengan orang yang juga sembahyang ataupun puasa tanpa ilmunya. Maka Allah berikan sinyalir, hal yastawi, apakah sama orang berilmu dan tidak berilmu? Nanti akan kaji. Jangankan orang, hewan saja yang dia berilmu dan tanpa ilmu, hukumnya tolak belakang. Ada 2 ekor anjing, jelas secara zat ini haram. Namun ketika anjing ini, yang satu diajarkan dia berburu, yang satu nggak diajarkan berburu, nah tangkapan 2 hewan ini berbeda. Yang dia punya ilmu, tangkapannya halal, boleh kita makan. Namun anjing, tangkapan dia nggak berilmu tadi, dia tangkap menjadi haram. Anjing saja demikian ini, yang dia zatnya tadi haram, yang satu punya ilmu berburu, yang satu tidak punya ilmu berburu, beda. Apalagi manusia yang dia beribadah dengan ilmunya dan tanpa ilmunya jauh berbeda. Kan tak sama kata Allah, orang-orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Maka di malam hari ini kita duduk sejenak, nggak lama ini, paling sejam. Nanti berkecil 2 jam, nanti sejam. Iya. Kita kaji kembali ilmu ini untuk memahami ibadah. Ya, di pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang sembelihan-sembelihan. Artinya sembelihan yang disyariatkan. Yang malam hari ini bagian sembelihan juga, itu dia saydun. Saydun cara bahasa dia bermakna berburu. Nah, ketika orang berburu, agama pun tidak mengatur bagaimana hasil buruan yang ditangkap, yang boleh kita konsumsi dan tidak boleh kita konsumsi. Bahasa kitab sebut dengan dia saydun. Secara bahasa saydun itu dia masdar dari kata soda yasidu, saydun. Kajian bahasa dia bermakna ini ismul maf'ul, dan makna secara syar'i dia ini istiyadul hayawan al-ma'kul. Definisinya, apa itu berburu digunakan? Berburu hewan yang dibolehkan untuk dimakan. Maka kajian umum, hewan yang boleh kita buru itu hewan yang dia dimakan.
Artinya secara zat dia boleh kita makan, kita konsumsi. Tidak makna berburu secara definisi. Dan secara hukum Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama menghukumi berburu itu mubah, boleh. Yang pertama kita ambil dulu ini dalil yang membolehkan kita ini berburu. Dalam Al-Quran Al-Ma'idah 96 itu bunyi ayat wahilla lakum saydul bahari wa ta'am. Dihalalkan kita ini berburu hewan yang di laut juga makannya. Mata'an lakum walisayyarah, dengan sebuah kenikmatan bagi kita dan juga para musafir. Lisayyarah. Ayat yang kedua Al-Ma'idah yang pertama uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kamu ini hewan-hewan al-an'am. Terus dalam ayat ini juga wa mahillis sayd, dibolehkan juga berburu dengan syarat kita bukan dalam keadaan berihram. Al-Ma'idah yang kedua kembali memberikan taukid, penegasan bunyi ayat wa iza halaltum fastadu. Kalau itu halal silakan diburu. Wa iza halaltum fastadu. Ini di surah Al-Ma'idah yang mengkaji tentang bolehnya kita ini berburu. Yang menarik di ayat yang keempat dalam surah Al-Ma'idah itu Allah kembali melukiskan sebuah kisah ini atau sebuah hukum. Yas'alunaka maza uhilla lahu. Hai Muhammad, orang-orang di Arab itu tanya Mbak, maza uhilla lahu, apa yang halal bagi mereka? Qul, katakanlah, uhilla lakumut thayyibat. Allah halalkan bagi kamu ini yang baik-baik. Setelah itu wa ma 'allamtu minal jawarihim kalibina, juga hasil tangkapan hewan yang dia dilatih. Burung elang kita latih, raja wali kita latih menangkap buruan, atau anjing, atau mungkin serigala yang terlatih tadi, itu boleh kita makan hasil tangkapannya. Sambungan ayat tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ambil anjing, ambil tadi serigala atau raja wali, latih, ajarkan dia berburu, hasil tangkapannya makan. Fakulu mimma amsakna, makanlah. Jadi hadis juga menjelaskan kita boleh memelihara anjing dari 3 alasan: menjaga tanaman, menjaga tumbuhan. Nah, yang ketiga, anjing yang dipelihara untuk berburu. 3 alasan kita dibenarkan untuk memelihara anjing. Ya, ini secara ayat yang boleh kita ini berburu. Secara hadis juga Rasul di banyak kesempatan menjelaskan juga tentang bolehnya kita ini berburu. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Baihaqi bunyi hadis, hiya al-kilabul mu'allama wal bazi kullu ta'ir yu'allamu sayd. Baik anjing maupun burung, setiap burung jadi ajarkan untuk berburu. Hadis yang kedua yang banyak rujukan para ulama dalam buku berburu ini hadis dari Abu Sa'labah Al-Khazmi radhiyallahu anhu, anna Nabiya qala idza kunta fi ardi saydin, kalau engkau di dalam medan perburuan, baik itu gunung maupun bukit, fasalta kalbakal mu'allam, kamu kirim, lepaskan anjing yang sudah dilatih. Terus fazkur ismallah ta'ala, jangan lupa lepaskan anjingnya dan bacalah bismillah. Kalau kita
bukan berhaji. Hewan yang kita sembelih tanpa menyebut nama Allah, maka hewan itu bangkai. Apa kita baca? Bismillah, Allahu Akbar. Nah, melepaskan anjing tadi, baca juga Bismillah. Lepaskan antara itu, nah hasil tangkapannya boleh kita makan dengan syarat melepaskannya dengan baca Bismillah. Nanti juga kita gali juga ini ketika orang berburu menggunakan senjata, baik itu tombak, panah, atau senapang, atau ya mungkin akal mungkin. Kenapa melepaskan anak buru itu? Bacalah Bismillah. Karena hewannya jatuh meninggal atau mati, itu halal untuk dimakan. Ketika orang menembak, membaca dia Bismillah. Ya, para ulama juga sepakat membolehkan hukum ini kita berburu. Yang kita kaji malam hari ini, arkanus sayd, rukun berburu. Ternyata ada rukun juga. Najib syarat-syaratnya. Ya, rukun berburu itu ada 4. Yang pertama, orang yang berburu. Siapa yang berburu? Yang kedua, wal masih. Ini hewan yang diburu. Orang yang berburu, hewan yang diburu. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk berburu. Yang keempat, kaifiyatus sayd, cara berburu. Sekali lagi, 4 rukun kita ini berburu. Yang pertama, siapa yang berburu? Orangnya. Yang kedua, hewan yang diburu. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk berburu. Dan yang keempat, cara berburu. Boleh nggak kita misalnya membunuh hewan sembarangan tanpa ada manfaat? Sebuah hadis itu menjelaskan bagi orang-orang yang membunuh tanpa alasan atau tanpa tujuan, tanpa manfaat. Dalam hadis ini ada seekor burung yang dibunuh. Abada, makna bahasa dia sia-sia. Maka burung ini ya'ti ilallahi azza wa jalla, datang kepada Allah melaporkan, ya Allah, fa inna rajula yaqtuluni abada, orang itu membunuh saya sia-sia. La ya'khuduni manfaat, enggak mengambil manfaat dari membunuhku, kata burung itu. Waqala Nabi la'anallah, orang itu dilaknat, yang bunuh sembarangan. Sisi lainnya, kenapa kita nggak boleh membunuh sembarangan? Makhluk itu pun juga ciptaan Allah. Kalau kita perintahkan saling menyayangi, saling menghargai, maka inilah akhlak kepada hewan. Nggak boleh bunuh sembarangan. Selama hewan itu la darar, nggak mengganggu dan nggak membahayakan. Namun kalau membahayakan, contoh kajian awal tadi, kita boleh berburu untuk hewan yang halal dimakan. Bagaimana hukumnya? Kita berburu babi yang diharam dimakan. Kalau babi itu mengganggu, apa dia? Ganggu padi kita, tanaman kita, yang ubi dalam pohon babi. Karena babi itu, maka itu benar memburunya. Kenapa? Membahayakan. Nah, selama babi itu membahayakan, berarti kita tidak benarkan. Namun naurung tu, di nayu Ustaz kan beliau yang belum Ustaz. Tak bobi berita yang ni, enjin, kadrok buinya, kami nayu, tak belum. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Uang hasil penjualan babi. Banyak hadis menjelaskan. Yang pertama, naha Rasulullah an akhirra wa samani. Rasul melarang kita ini
makan kucing dan harga kucing. Hadis yang kedua, nahar Rasulullah an aklil kalbi wa thamani. Rasul melarang kita ini makan anjing dan juga harganya. Maka di poin yang pertama ini Al-Quran mengharamkan babi, dan dikatakan juga bahwa harga buinya termasuk juga haram. Mungkin di Indrapuri ialah cukup boleh. Kalau kita ada usaha jual babi ini kan saingan. Dalam semalam dapat 3 ekor 5 ekor. Masalahnya adalah hasil jualnya itu haram untuk kita konsumsi. Iya. Yang pertama ini rukun tadi adalah as-sa'id, ini orang yang berburu. Kita dihalalkan memakan makanan hasil buruan dengan syarat. Yang pertama, yang berburu itu adalah orang muslim. Kalau hasil tangkapan buruan orang-orang kafir yang bukan muslim, maka kita tidak dibenarkan dan haram hukumnya memakannya. Kita ada kawan Nasrani berburu, dia menangkap hasil buruan, dan orang ini hasil tangkapannya kita nggak boleh makan. Kenapa nggak boleh? Ketika orang berburu melepaskan anak panahnya atau senjata dari anak pelurunya kena sasarannya, itulah penyembelihannya. Kajian penyembelihan kemarin, di antara syarat juga orang yang menyembelih itu dia mesti muslim. Haram hukumnya kita makan sembelihan orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, kecuali ahlu kitab. Namun juga ahlu kitab hari ini kita akan buka lagi. Alasannya ahlu kitab ini, orang-orang hari ini merubah kitab-kitabnya. Nah, kalau begitu syarat yang tadi ini, yang berburu itu adalah dia orang muslim, dan diharamkan hasil tangkapan buruan yang dia bukan muslim. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau seandainya orang itu buta, ada orang buta ini punya kelebihan indera keenam, kalau benar bisa menengok, namun indera yang mana? Dia panah hewannya, bismillah, apakah halal kita makan? Halal. Sama hukum tadi juga sembelihan orang buta. Walaupun makruh tadi dia boleh dimakan. Maka hukum pertama ini, yang boleh kita makan hasil buruan adalah buruan orang-orang muslim. Dan haram hukumnya makan buruan hasil al-majusi wal wasni wal murtad, nggak boleh. Ya. Terus yang kedua, wal masih, ini hewan yang diburu itu hewan yang boleh dimakan. Rusa, kijang, antaranya ini boleh untuk dimakan. Karena bunyi ayat dalam surah Al-Maidah yang 2 tadi ini, wa iza halaltu. Kalau itu halal, pas tahu silakan diburu. Kalau kajiannya hewan-hewan yang boleh kita buru, maka ini hewan ada 3 bagian. Yang pertama al-hayawanat allati la yahillu akluha, hewan yang nggak boleh kita makan, maka itu nggak boleh untuk memburunya selama tidak membahayakan. Yang kedua, hewan yang boleh kita makan, namun juga nggak boleh memburunya kalau dia hanya sia-sia tanpa mengambil manfaat. Yang ketiga, hewan al-bariyah, daratan, itu juga yang ada di Mekah dan di Madinah, itu juga nggak boleh diburu. Kok nggak boleh? Hadis menjelaskan dari Ibnu Abbas. Qala Nabi inda yaumil fathi, ketika melakukan kota Mekah, Nabi bersabda, inna hadzal balad haramahullah. Tempat ini atau negeri ini, kata Rasulullah, itu Allah sucikan. Terus
la yu'ru syauka wa la yuraqqaru saiduhu. Enggak boleh memburunya. Hewan yang ada di kota Makkah dan kota Madinah. Ini kajian hewan. Namun selain itu, yang boleh kita makan, yang halal zatnya, itu boleh diburu. Pernah kaji dulu makan arnab. Setelah zat boleh. Nak arnab boleh buru. Rusa kijang boleh untuk diburu. Terus yang ketiga, alat tusai. Ini alat untuk berburu. Juga ada pertanyaan. Alat yang pertama dibolehkan untuk berburu adalah alatnya yang tajam, termasuk pisau, parang, tombak, anak panah, senapang, tajam buru itu. Yang dia merobek tubuh hewan yang diburu. Lalu bagaimana kita ini? Ketika ada hewan ketabrak mobil, kan luka juga. Boleh kita makan. Lukanya dengan benda tumpul, nggak boleh. Kalau seandainya lembu tabrak mobil dan mati, nggak sempat disembelih, itu bangkai. Nggak boleh kita konsumsi. Karena lukanya dengan benda tumpul. Nggak boleh kita ini membunuh hewan atau menyembelih hewan menggunakan batu besar, timpa kepalanya, mati dia. Atau ambil besi yang berat, timpa hewan itu. Hewan yang besi itu mati, itu pun juga bangkai. Nggak boleh untuk dikonsumsi. Maka bagaimana kita menggunakan syabakah? Syabakah itu dia jaring. Orang pasang taron, jaring, menangkap hewan, kenyang kaget, ayo taron lagi. Nah, ketika orang berburu menggunakan jaring, kalau hewannya masuk dalam jaring dan matinya kecekik karena jaring itu pun juga bangkai. Namun jikalau ketangkap dengan jaring tadi, hewannya masih hidup, terdatang, tersembelih, itu halal. Al-Quran menjelaskan ketika Allah menyampaikan ini ayat, harrama alaikumul maitah, diharamkan kamu ini bangkai babi yang disembelih tanpa nama Allah. Dalam ayat yang sama juga, wal munkhaniqah, yang mati karena tercekik. Maka ketika hewan masuk dalam jaring tadi, tercekik dia dan dia mati, itu nggak boleh dimakan. Ini kalau berburu menggunakan dia syabakah atau jaring. Fakullu zalika haramun. Terus as-saidu bil jawarih al-mu'allamah. Ketika orang berburu menggunakan jawarih al-mu'allamah, artinya ini hewan yang bisa melukai. Kenapa dibolehkan berburu tadi menggunakan tadi raja wali atau garuda atau mungkin elang? Dia punya cakar untuk melukai buruan. Maka itu dianggap dia sembelihan. Maka dibolehkan kita ini menggunakan al-pahdu, beruang, wan namir, ataupun tadi burung raja wali atau burung elang, wal bazi, dengan syarat tadi bahwa hewan-hewan ini mu'allamah, terlatih. Pertanyaannya, gimana ukurannya? Hewan terlatih. Ibnu Abbas menjelaskan, dikutip oleh Imam Syafi'i, ukur hewan terlatih kita perintahkan dia patuh, jangan. Dom, balik dia. Dia mengerti bahasa orang yang melepaskannya. Nah, arti tadi ini ukuran dalam kitab Al-Mutawatir Syafi'i, dalam Al-Majmu' juga, dalam kitab Al-Um juga dikatakan bahwa ukuran minimalnya kata Imam Syafi'i, hewan itu patuh memperintah tuannya. Maka menyuruh balik. Dom. Ini ukuran dia paham perintah. Maka dibolehkan juga kita ini menggunakan hewan buruan yang terlatih untuk memburu
buruan. Yang terakhir, bagaimana cara kita ini berburu? Kalau menggunakan benda yang tajam, melepaskan hewan yang terlatih tadi, syarat yang pertama adalah lepaskan dengan mengucapkan bismillah. Bunyi ayat wazkurusmallah, sebutlah nama Allah. Lepaskan anjingnya terlatih, bismillah. Maka hasil tangkapan hewan itu boleh kita makan. Itu bagaimana orang-orang dia muslim melepaskan anjingnya atau terlatih tadi tanpa bismillah? Jumhur sepakat mengatakan bahwa itu nggak boleh. Walaupun sebagian kecil ulama mengatakan boleh. Kita ambillah yang jelas bahwa nggak boleh. Yang pasnya, yang tepatnya, lepaskan hewan yang terlatih itu yang mengucapkan bismillah. Kenapa? Itulah sembelihannya. Kesembelihan ketika melepaskan hewan yang dilatih untuk berburu. Ya, ini pertanyaannya bahwa hewan yang dasarnya zatnya halal, lembu, dan dia jinak. Jinak dia bukan muftaris, bukan pengliar dia. Namun karena katrik di Lampung atau di gunung, sehingga hewan ini sudah liar. Maka penyembelihannya kita drop, mana mungkin memang. Belum macam lagi babu, ujungnya melangkah untuk menyembelihnya menggunakan dari senjata. Mungkin ditembak atau ditombak atau dipanah. Pertanyaannya, apakah boleh dimakan atau dikonsumsi? Ini lembu yang awalnya jinak, habis itu sudah liar. Hukum dasar dia boleh. Artinya lembu secara zatnya dia halal. Cara penyembelihannya, karena dia sudah liar, dihukum hewan liar juga. Kalau kita mau jinak lembu tadrok, hatinya kan umum normal. Tapi ini sudah kondisi normal lagi kondisinya ini. Kalau normal, dah punuk. Dah liar deh. Maka dibenarkan kita memburunya menggunakan tadi tombak atau senjata. Namun jangan lupa ketika melepaskan anak panah atau tombak atau senjata itu, bacalah bismillah. Kalau seandainya kita tembak rebah lembunya, belum mati dia, kita sembelih lagi, disunatkan menyembelihnya lagi. Namun seandainya kita tembak terus jatuh langsung mati, itu halal dimakan. Namun menyudik mandap, disunatkan kita menyembelihnya lagi. Berarti ini untuk tanyaan yang pertama. Terima kasih. Yang kedua, dari binatang ke kata ia unta. Sebaliknya. Yang kedua sebaliknya, ini liar, kita tangkap, kita pelihara, jinak nih. Terus, apakah mesti juga ditembak juga ke jinak ini? Maka jinak ini berlaku hukum dia kembali ke hewan jinak. Kalau begitu penyembelihannya seperti yang tak kaji bak ketemu sebelumnya. Hadapkan dia ke kiblat, potonglah yang 4 urat di sini, saluran pernapasan, makanan, dan 2 saluran yang buat urat di sini ini, itu yang sempurna. Namun kalau nggak empatnya minimal 2-nya. Mana yang 2 tadi? Pernapasan dan makanan. Dan ketika menyembelih juga bismillah, Allahu Akbar. Oke, gini. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Jadi guru dapat tanda maksudnya dapat tanda gurunya karena dia nih. Jadi dia ada yang mau kalau taruh mana tepok. Jadi
Tadi datang ke kita cocok ke baju, itu banjir baju nyala atau Ya. Ini pertanyaannya, ada orang pasang jaring atau talam. Kita nggak tahu siapa pasang. Ya boleh dia, sekarang nggak usah hukumannya. Kita nggak tahu siapakah yang memasang jaring ini. Dan kita ambil hewannya, kita sembelih dan kita makan. Pertanyaannya, apakah halal dagingnya? Yang pertama, ketika orang memasang jaring atau taram, karena itu proses penangkapan, disunatkan juga dia membaca bismillah. Namun, jikalau hewannya itu mati tercekik di taram itu bangkai. Artinya nggak boleh kita konsumsi. Namun kakinya terikat, dia masih hidup. Harus hidup hewan ini. Kaki terikat. Nah kita ambil, kesembelih, itu boleh. Yang jadi masalah adalah yang pasang orang lain, kontennya yang pasang. Jadi ketika kacau, berikutnya urunya pasangnya, maka hukumnya ini kembali ke hukum awal. Pernah apa kecekannya? Ini lampu gok Ustaz. Nama boh rambut. Lencok bohnya. Dan pajo tanpa seizin urumpo. Nyan kiban itu nggak boleh. Yang pasang kok, cobain dong. Ini bukan. Namun secara hukum asal hasil tangkapan jaring itu boleh dimakan asalnya. Yang jika masalah adalah yang pasang kok katanya. Maka ini memancing perselisihan di antara yang pasang dan yang baju. Nah, itu nggak dibenarkan. Namun kita boleh mengusirnya, boleh menangkapnya, namun nggak boleh menganiayanya. Bayangkan nanti seekor kera tadi di hari kiamat, apa Allah? Ya Allah nyawuru. Lo dia berokon gitu mentile. Nanti ya Allah bisa lihat dong. Pejuang kayak galung itu. Pejuang galung. Maka ini dibenarkan. Nah kalau usirlah, kayak langsung. Kalau membunuhnya langsung. Cuma tembak, adium. Mati di situ, dia nggak tersiksa. Namun kan mandu luka-luka, dengan masalah penuh diumur langsung dulu, bolehnya. Di minggu bolehnya. Ini kan penganiayaan terhadap hewan. Kalau tahu ini orang tunatang, edok juga apa kecil, edok. Pokoknya alasan penuh menganiaya pendatang. Terima kasih banyak. Kili udah, kili kawan. Yang timur lah, Ketika orang berburu, misalnya ada tadi rusa, kita tembak. Setelah tembak, kita jangan dapat. Dapatnya setelah sehari atau 2 hari. Pertanyaannya, apakah boleh kita makan, kita konsumsi tadi buruan yang sudah kena senjata ataupun kena tembak tadi, namun ditemukan setelah 2 hari. Maka ini ada 3 hal. Yang pertama, syaratnya ini kalau hewan itu ditemukan dan dia memang matinya karena panah itu atau karena senjata kita, kon karena pulain, maka itu boleh dimakan. Tembak malam ini tembak misalnya, kayak pelung ini, numpuk deh malamnya, tengok numpuk cip, lusa numpuk. Nah itu boleh dikonsumsi kalau dia matinya karena tembakan yang kita lepaskan, bukan karena yang lain. Sahabat tanya, Abu Sa'labah, kata Abu Sa'labah, ya Rasul, kami di daerah tempat berburu, melepaskan anak panah kami, kena hewan itu. Namun kami nggak mendapatkannya, mendapatkan setelah 2 hari. Apakah boleh kami makan? Kalau kata Nabi, kul, boleh. Ini mana?
dia matinya dipastikan karena senjata yang kita lepaskan. Kondisi yang kedua, ayat lam anna ramyatahu hiya allati qataltahu. Yang kedua dipastikan juga bahwa hewan yang mati itulah yang kena senjata kita. Nya mumpuk yang ditembak warna-warna kuning misalnya atau abu-abu yang lebat. Namun yang kita temukan dua hari itu bukan abu-abu, warna hitam, anjing peluru. Kalau gitu kita pastikan yang kena itu memang warna itu misalnya itu hewannya. Dan kondisi yang ketiga ini adalah kalau hewan itu ditemukan setelah 2 hari namun udah bau, itu nggak boleh lagi. Kalau begitu ukuran waktunya mungkin boleh sehari, boleh 2 hari atau berapa saja selama hewan itu belum bau. Untuk kamu beli, berarti dia sudah bangkai. Ini kalau kita berburu, tembak malam ini dapat setelah sehari setelah itu atau 2 hari setelah itu, selama dia belum bau. Ini yang berburu menggunakan senjata dan ketika itu belum mendapatkan buruannya. Ini hadis menjelaskan dari An Abi Sa'labah Al-Khashna, "Idza ramaita bisahmika faraba salasata ayamin wa daktahu faqulhu ma lam yatmin." Rasulullah, hai Abu Sa'labah, engkau melepaskan anak panah kamu mengenai buruan, namun enggak menemukannya. Nah, engkau temukan setelah 3 hari. Ba'da talati ayyam, 3 hari. Kata Nabi, fakulu, makanlah. Namun di ujung hadis kata Rasulullah, malam yatmin, selama buruan itu belum bau. Jadi dia bangkai. Ini dalil digunakan untuk tangkapan yang dapat pada kita menembak itu atau pada hari itu. Namun jikalau didapatkan nanti dia tembak hari ini di gunung misalnya, 3 bobot tengok dalam kurung haji baju, apa bisa jadi matinya bukan karena tembakan kita, namun karena ikrumnya. Atau tertembak malam hari ini, besok ketemunya dicekik dia di rumpun bambu misalnya, kering. Itu pun juga nggak boleh dimakan. Kenapa? Bisa jadi matinya bukan karena tembakan kita, namun karena kematian baterainya. Nah, maka tadi kembali ke konklusi awal, kita boleh makannya dengan memastikan bahwa dia matinya hewan itu memang karena tembakan kita. Ya, silakan yang mau bertanya. Jadi berburu, yang ada buru dan tangli kita bunuh. Dia berburu lah tu. Dia berburu dalam di darat, menyoyang sembeli untuk Islam, pasti dia tu. Jadi berburu lah lakunya nak termasuk berburu. Ya. Karena dalam lakunya berburu lebih. Jadi diburu kalau belum Muslim. Jadi kebanyakan masalah hanya lebih lalu wajar tu. Ya. Ketika orang berburu binatang laut, apakah itu namanya berburu? Dalam surah Al-Maidah 96 itu Allah mengabadikan bunyi ayat wahilla lakum saydul bahri wa ta'am. Dihalalkan bagi kamu ini berburu binatang laut dan boleh memakannya. Ya kan? Tanyaannya. Yang berburu bukan orang Muslim. Yang berburu bukan Pak Muslim. Bukan Bukan Muslim. Kan tidak disembeli. Ya. Yang berburu ini bukan orang Muslim. Kebetulan dia Muslim sih. Yang berburu ini bukan orang Muslim. Apakah boleh kita makannya? Dan untuk binatang laut ini dibenarkan. Apa alasannya? Karena ikan boleh dimakan dalam kondisi dia bangkai, nggak mesti disembelih. Yang nggak boleh adalah
penyembelihan non muslim. Kalau begitu berburu tadi bagian dari menyembelih hewan. Maka yang berburu orang non muslim berarti menyembelihnya non muslim, tidak boleh. Kalau begitu Pak Muslim yang berburu boleh. Terus kalau untuk hewan laut ada dua bangkai yang dibolehkan kita konsumsinya, al-samaku wal jarad, itu ikan dan juga belalang. Boleh kita konsumsi dalam kondisi bangkai. Kalau begitu nanti ikut lele, pensi. Walaupun dia mati, boleh kita konsumsi. Namun lagi-lagi tadi bahwa hasil tangkapan itu tidak membahayakan. Kalau seandainya hukum awal laut dan isi laut itu halal dimakan, bunyi hadis al-bahru tahurun ma'uhu wa hilun maitatuhu, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Namun jikalau bangkai itu mengandung racun, membahayakan, itu juga diharamkan. Ada dalilnya. Al-Quran mengatakan diharamkan bagi kita ini al-khaba'is. Apa khaba'is? Membahayakan. Dan dia kotoran. Maka begitu, kalau ikan yang diburu oleh non-muslim, boleh untuk dimakan. Yang lain silakan yang mau bertanya. Jadi bunyi dia lah. Jadi draw yang ada maklum baju yang baju buah tu bukan dia draw yang kita. Kunyu. Laut. Jadi ya. Ini pertanyaannya kalau begitu, apakah boleh kita konsumsi telur penyu? Yang pertama juga, kalau telur penyu ada remi berarti. Bagaimana hukum kita makan kura-kura? Kura-kura termasuk hewan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, enggak disebutkan dalam hadis. Secara lafaz Rasulullah menyebutkan bahwa kura-kura itu haram. Yang dalam hadis disebutkan, saya Al-Quran ini disebutkan itu ular. Langsung sebutkan buat ayam, nggak boleh dimakan. Nah, kemudian dari kura-kura nggak disebutkan dalam kitab Al-Majmu', Syarah Muhadzab punya Imam Nawawi, itu ulama Syafi'iyah ada dua pendapat. Yang satu nggak bolehkan, faktor itu menjijikkan. Artinya begini, secara makanan mungkin dia boleh, zatnya itu halal awalnya. Namun bagi sebagian orang itu menjijikkan. Kalau dia makan dia muntah, sakit, itu haram. Begitu itu. Contoh di Aceh orang nggak makan belut, menurut bajunya dia tidak belut, jijik, maka itu dimakruhkan hukumnya. Nah kemudian tadi dalam kita Al-Majmu' tentang penyu, yang pertama nggak boleh kan, faktor tadi menjijikkan, masuk kelompok dia khaba'is. Yang kedua, dari masuk ini Abu Rafi mengatakan boleh, dengan syarat kura-kuranya disembelih. Nanti semua kata halal, mendadak dia kayak dulu lele, yang disembelih dong. Mendadak kayak sembelih lele, karena menyembelihnya. Kalau bahasanya menyembelih, berarti kan memotong 4 urat ini. Nah di kura-kura begitu juga disembelih. Nah terus yang kedua, kembali lagi ini hukumnya bagaimana telurnya. Banyak orang beranggapan bahwa telur penyu itu mengandung khasiat untuk kekuatan, lebih ya jantan lah katanya. Nah begitu. Ya. Dalam kitab Majmu' juga dibahas tentang itu. Yang diharamkan yang pertama adalah itu
sperma anjing dan babi. Kenapa tadi tentang sperma? Di ujung telur, sperma ini kan keturunan. Yang diharamkan ini babi dan anjing. Diharamkan. Nah, yang kedua, diharamkan juga punya manusia. Namun alasan berbeda. Kalau anjing dan babi diharamkan, itu kan haramnya zatnya. Tapi manusia nggak boleh, kan menghormati manusia. Nah, selain itu dibenarkan, termasuk tadi telur kura-kura. Namun keyakinan bahwa hasil penelitian mengatakan telur penyu itu bukanlah zat untuk menguatkan. Justru telur penyu itu mempercepat penyakit. Satu telur penyu, zat yang mempengaruhi tubuh kita ini, itu dia yang negatifnya 60 butir melebihi telur biasa. Nah, penelitian betul nggak telur penyu itu masih kekuatan ataupun bekas apa tidak? Justru percepat dia kanker jantung, lipur. Ini alasan kalau boleh kita usah konsumsi. Maka namun tombo meno, namun tombo iki, ya, kan? Daripada bohnya, nah boholain mentok, yang manfaat. Yang ketiga, ada jenis kura-kura nanti yang langka dia. Yang langka artinya kalau kita makan ini butir telurnya, maka akan terhambat perkembangan kura-kura itu. Artinya kita termasuk juga makhluk enggak melestarikan alam ini. Alasan kedua. Namun lumantah malamnya terpenuhi itu bukanlah untuk menguatkan. Sebagaimana orang katakan yang jawabannya perkataan seterusnya. Tidak. Justru akan menimbulkan dia penyakit. Maka lagi anak kasih tentang telur kura-kura. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan, Cik. Iya. Nanti cukup sambil menunggu pertanyaan. Ini kita tengok lagi ini. Ketika kita ini. Jadi kok kita ulang. Jadi ulangnya jangan lupa kita jauh dari ulu. Ikan asin. Mati. Kamu nak? Iya. Yang pertama Pak Muslim, ketika kita dilarang untuk makan suatu makanan, itu tujuannya adalah menjaga kesehatan kita. Artinya larangan itu untuk kebaikan kita. Kalau hukum awalnya ikan asin boleh, kita konsumsi. Ini masalah kau asinnya karena lalat. Lalat ini menyebarkan bakteri. Namun biasanya suhu panasnya minyak goreng itu membunuh bakteri. Biasanya itu minyak suhu sekian derajat Celciusnya dan membunuh bakteri. Namun jika kita masak, kita tidak jijik menengoknya karena banyaknya bakteri ataupun ada di situ, maka menghindari jauh lebih baik. Hindari lebih baik. Oh, hana kedai ini nak bila ilam kau mati ilam. Nah pilihan dong. Namun seandainya Pak Muslim, hana pilihan lain, yang mampu jika mampu, hana pilihan lain, maka itu dibenarkan. Namun selama hana pilihan lain yang lebih baik, itu jauh lebih baik. Ini bayangkan, ini bajunya, suat nasi, bayangkan, rumah kalah penuh, kibat, makan pun ada mana. Itu ada baju deh kan? Maka kita menghindari. Jangan yang lebih-lebih
jauh lebih baik. Makasih. Yang lain? Silakan. Jadi ini temukan temukan mata Pak Mu tanya kan. Inyong kumatin lagi ada teman yang muntabong ko ino hanya di buah kotoran. Jadi hanya buah itu. Jadi kotoran. Jadi terangkan kotorannya mesti arti najis kena pada jadi tinggal kan hotelkan dagurenya kotoran yang tidak ada pemakan ada buah itu enggak usia bangku nyampe banyak hari. Ya. Terima kasih. Ya, ketika ikan asin itu kurang bersih mungkin pembersihannya, mentona sisa kotorannya di ikan itu, dan apa? Terus apakah karena kotoran itu haram ikannya? Tidak. Ketika Allah halalkan tadi ini ikan misalnya, kalau mau juga halal dengan isi perutnya. Ya, kalau mau. Itulah makanya kalau mau. Kalau mau. Halalnya kan itunya kalau mau. Namun kita bersihkan ini kan untuk menjaga higienis kebersihan makanan kita. Maka kalau ada seperti itu cik nempuan ini ini baru digoreng, dicuci lagi atau kibat. Mau direbus apa? Mendapatkan tadi emang ikannya masih ada kotorannya. Namun yang halal tadi nggak haram karena kotoran itu. Terima kasih. Iya, ini waktu sudah sangat mendesak. Ada lagi yang mau bertanya? Habis ya? Iya. Ini masalah berburu tadi. Jangan lupa ketika berburu itu melepaskan anjing buruannya yang terpelihara ataupun senjatanya itu mengucapkan bismillah. Karena itulah penyembelihannya. Kita melepaskan tadi anak panah. Mungkin terakhir sebagai penutup ini. Ini ada 3 ekor rusa. Terus yang ditembak ini yang tengah misalnya. Yang kena sebelah kanan. Kalau yang ke arah kanan. Artinya bahwa kita baca niatnya ini bismillahnya untuk hewan ini. Yang tembak ini. Namun yang kena bukan itu yang kena, yang lain kena. Bagaimana hukumnya? Apakah halal juga kita makan rusa yang niat tembaknya bukan saya itu, saya. Kita menyembelih ayam. Namun yang tersembelih itik, bukan ayam. Bagaimana hukumnya? Ya, dalam kitab ini boleh dikaji. Al-Mu'tamad Syafi'i, ketika orang membunuh hewan tanpa qasdul, hanya rencana, hanya niat. Ini misal, na parang, jatuh parang, yuk na manok, kena manoknya, mati. Apakah itu penyembelihan? Tidak, itu bangkai. Kalau niatnya kita bukan untuk menyembelih. Namun bagaimana jatuh parang, kena ayam itu dan dia mati, itu nggak boleh dikonsumsi. Tadi kart mobil dari parang menurut ke mana walaupun luka, namun itu nggak boleh dimakan karena niatnya tidak untuk penyembelihan. Ya, sementara ada orang memanah atau tadi menembak. Yang ditembak tadi unta 3 atau rusa 3 berdekatan rusa itu. Karena bukan ahli menembak. Mau tembak yang ke tengah, yang ke sampingnya. Itu luka dan mati, itu halal dimakan. Kenapa? Niatnya tetap rusak, sejenis. Cuma kalau enggak pintar nembak nih, kagak yang lain kena. Nah itu boleh untuk dikonsumsi. Uhillah aklu. Namun kalau kena rusaknya jatuh belum mati disembelih lagi dia lebih baik. Sedangkan lagi kita menyembelih yang sudah kena tembak itu. Untuk meyakinkan.
Ini adalah hewan yang dia jinsul hayawan, satu jenis. Maka dalam berburu pun juga ada dia qasdun namanya. Apa qasdun ini? Ada rencana emang. Niat menembak atau mana hewan itu. Ya, mungkin ini sebagai penutup. Kali, ya, terima kasih banyak. Tapi ingat tempat itu bukan di dalam kubur besar kan. Macam malu, cuma dalam tinggi dia yang dalam biar. Biar dia mana, tak mana potong. Nah, malu, biar dia mana, dia itu bom nak potong. Cuma bikin dia yang dah. Itu bagno, diwewa di YouTube. Bagno, kita terluti le tinggi dia. Dua bom betul dia. Pajung. Dua bom dia udah itu di. Itu dia jangan tinggi. Padahal kan yo mah. Ibu punya cari dulu, nah. Itu ni dua bom kita sering mengaji. Betul deh. Yang sebab betul dia yang tapi dia juga. Memang pakai jenazah malam ini dua pertanyaan, dua yang kita pejamkan. Yang pejam kali, nabi manusia. Nabi binatang. Ya, apakah hukumnya kita makan hewan yang sembelih terputus kepalanya dengan lehernya? Sunnahnya penyembelihan dia nggak putus, hanya memutuskan tadi 4 urat yang ada di leher hewan itu. Namun kalau putus itu hukumnya makruh, penyembelihannya makruh. Artinya hewannya masih boleh dimakan. Yang makruh itu adalah cara penyembelihannya. Dimakruhkan karena terlalu kejam. Kenapa tak cocok ya. Tak ada itu. Apakah harus menghadap ikat? Menyembelih. Ya. Kita lupa pada mengkaji ya tentang sunnah kita ini menyembelih. Ya, terima kasih Pak Lim mengingatkan. Ini malam ini tertutup ini dengan sunnah. Sunnah kita ini menyembelih hewan. Ya. Sunnah yang pertama adalah menghadapkan ke kiblat. Kedua, hewannya dan orang yang akan menyembelihnya itu menghadap kiblat. Terus yang kedua, at-tasmiyah. Apa yang tasmiyah ini? Menyebut nama Allah. Tasmiyah. Yang ketiga, az-zabhu wan nahar. Itu memotongnya cepat. Maksudnya totikin gesek bacut. Nah, gesek bacutnya itu menganiaya binatang. Sama lagi Pak Kecil kuno mengenai karena menyembelih pun juga mesti al-qat'u bisur'ah, memotongnya dengan cepat supaya apa? Hewannya itu enggak teraniaya. Ini sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat itu boleh menidurkan. Kenapa tidurkan? Bagian menghormati makhluk Allah juga. Hewan yang tersembelih itu tidak makhluk. Maka kayak misalnya kita ini menyembelih lembu, lembunya berbahaya. Baru sembelih. Bagian dari menghormati. Terus yang kelima, memang diperintahkan kita ini halukum sama al-mari. Artinya dia urat pernapasan dan makanan itu minimal. Namun sunnah juga ini memotong juga al-wada ini, urat, 2 urat di samping pernapasan dan di samping urat makanan tadi. Dalam bahasa tersebut namanya wadaja ini, 2 urat. Maka sebenarnya kalau mau menyembelih 4 putus dia, pernapasan, makanan dan 2 urat di sampingnya. Ini sunnah kita ini menyembelih. Kalau begitu Pak Lim,
menghadap ke kiblat bagian dari sunnah. Ketika orang menyembelih binatang enggak menghadap kiblat, bagaimana? Berarti dia mengikuti Rasulullah mengajarkan cara menyembelih. Apakah halal hukum dagingnya? Itu tak halal. Namun cara penyembelihannya enggak sunnah. Inilah. Ya, terima kasih banyak. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat yang dapat kita amalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, takim di kapal majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.